Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senyum Indra Kila dengan NIM belakang 61. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kapasitor seri dan juga paralel. Di sini perkenalkan anggota saya. Siti Fatimah dengan NIM 25. Nah, di sini kami akan membahas mulai dari apa itu kapasitor. Silakan. Jadi, kapasitor adalah piranti elektronik yang menyimpan muatan dan energi listrik secara sementara, terdiri dari dua plat bermuatan positif dan negatif yang dipisahkan oleh dieelektrik, yaitu bahan isolator yang tidak menghantarkan arus listrik. Dieelektrik mencegah kontak langsung antara muatan berbeda dan menjaga kestabilan arus. Ban ini tidak memiliki elektron bebas sehingga menjadi isolator yang baik karena tidak memungkinkan pergerakan muatan akibat medan listrik. Selanjutnya, di sini kapasitor dibagi menjadi dua rangkaian. Yang pertama, seri dan juga paralel. Nah, untuk kapasitor rangkaian seri ini memiliki karakteristik arus yang sama dan tegangan berbeda. Dan sebaliknya, kapasitor yang paralel memiliki tegangan yang sama dan juga arus yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi kapasitor. Kapasitor juga memiliki beberapa fungsi lain pada rangkaian, yaitu sebagai kopling antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lain, sebagai filter dalam rangkaian, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena, untuk menghemat data listrik pada lampu neon, menghilangkan bouncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. Selanjutnya ada prinsip kerja kapasitor. Yang pertama, saat kapasitor dihubungkan ke sumber listrik seperti baterai atau sumber AC, elektron-elektron bebas pada suatu elektroda bergerak ke elektroda lainnya melalui bahan dielektrik di antara keduanya. Yang kedua, proses ini menciptakan medan listrik antara kedua elektroda yang menyimpan muatan listrik, yaitu elektroda yang memiliki muatan positif dan juga elektroda lainnya yang memiliki muatan negatif. Terus yang ketiga, semakin besar nilai kapasitasi kapasitor, semakin banyak muatan yang dapat disimpan pada kapasitor. Yang keempat, ketika kapasitor dihubungkan ke sebuah beban seperti lampu ataupun motor, muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor dilepaskan dan mengalir melalui beban tersebut. Yang kelima, setelah muatan listrik di dalam kapasitor habis, kapasitor akan mengisi ulang dengan muatan listrik dari sumber listrik. Dan proses ini akan berulang secara terus-menerus. Nah, di sini ada tiga jenis kapasitor yang saya ketahui. Yang pertama adalah kapasitor elektrostatik. Kapasitor elektrostatik adalah kelompok kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik, film, dan mika. Keramik dan mika adalah bahan yang populer serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitansinya kecil. Selanjutnya, kapasitor elektrolitik. Kelompok kapasitor elektrolitik ini terdiri dari kapasitor-kapasitor yang bahan dieлекtriknya adalah lapisan metal oksida. Umumnya, kapasitor yang memiliki kelompok ini adalah kapasitor polar dengan tanda plus dan minus di badannya. Yang ketiga, kapasitor elektrokimikal. Satu jenis kapasitor lain adalah kapasitor elektrokimikal. Termasuk kapasitor jenis ini adalah baterai dan acu. Pada kenyataannya, baterai dan juga acu adalah kapasitor yang sangat baik karena memiliki kapasitansi yang besar dan arus bocor leakage current yang sangat kecil. Tipe kapasitor jenis ini juga masih dalam pengembangan untuk mendapatkan kapasitansi yang besar namun kecil dan ringan. Misalnya untuk aplikasi mobil elektrik dan juga telepon seluler. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu alat dan bahan yang digunakan. Ada multisim, sumber tegangan AC, ground, kapasitor 20 mikrofarad, kapasitor 5 mikrofarad, kapasitor 10 mikrofarad. Langkah kerjanya yang pertama, buka multisim. Setelah masuk ke multisim, lalu pencet Ctrl W dan cari di menu Sort
pilih AC Power dan letakkan di multisimnya. Selanjutnya, masuk ke menu Basic dan pilih opsi kapasitor di multisim. Setelah terpilih, carilah kapasitor yang mempunyai nilai kapasitansi sesuai dengan alat dan bahan. Selanjutnya, pilih opsi All Group dan cari ground di kolom pencarian. Setelah itu, letakkan komponennya di multisim. Yang keempat, rakitlah komponen tadi menjadi dua rangkaian, yaitu seri dan juga paralel, dan ukur tegangan dan juga arus yang dihasilkan dari masing-masing kapasitor. Selanjutnya, letakkan multimeter di setiap kapasitor untuk melihat hasil tegangan dan juga arus yang terbaca. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil pengujian arus di rangkaian seri pada kapasitor sama dengan hasil teoritis yang kami hitung, yang kami buat. Selanjutnya, masing-masing tegangan dari kapasitor rangkaian seri juga sama hasilnya dengan yang ada di multisim. Selanjutnya, arus masing-masing dari setiap kapasitor paralel juga sama, menghasilkan eh, arus yang sama yang dihitung dengan cara manual. Selanjutnya, tegangan dari kapasitor paralel juga yang kita hitung ini sama dengan yang sama di multisim. Jadi, kesimpulannya, kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan dan energi listrik sementara. Komponen ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik, yang mencegah kontak langsung antara muatan positif dan negatif. Kapasitor memiliki beberapa fungsi penting dalam rangkaian elektronik seperti menstabilkan arus, mengurangi fluktuasi tegangan, menyaring noise, dan sebagai kopling antar rangkaian. Terdapat beberapa jenis kapasitor, antara lain ada kapasitor elektrostatis, kapasitor elektrolitik, dan kapasitor elektrokimikal. Dalam penelitian ini, rangkaian kapasitor seri dan juga paralel diuji menggunakan software multisim. Hasilnya menunjukkan pada rangkaian seri, tegangan total terbagi di setiap kapasitor, sedangkan arus mengalir sama. Pada rangkaian paralel, tegangan di setiap kapasitor sama, sedangkan arus total merupakan penjumlahan arus masing-masing kapasitor. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemahaman tentang prinsip kerja di karakteristik kapasitor untuk aplikasi praktis dalam rangkaian elektronik. Dengan demikian, kapasitor memainkan peran krusial dalam berbagai teknologi modern, mulai dari perangkat elektronik sehari-hari hingga sistem energi terbarukan. Dan aplikasi rangkaian kapasitor dalam dunia nyata yaitu ada kipas angin, AC, dan juga radio. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.